Salam Sang Raja. Bab 22. Benua Azeroth. Di benua Azeroth ini, semua orang percaya pada dewa dan kekuatan ekstrim. Karena ada banyak perang, dewa perang adalah yang memiliki pengikut paling banyak. Karena itu, sementara mengikat semua jalan keluar kepada dewa perang tampak konyol. Tetapi adalah alasan yang paling masuk akal dan tanpa celah. Fei membutuhkan alasan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Alexander. Sekarang dia punya satu. Dia tahu bahwa dalam waktu singkat, apa yang dia katakan malam ini akan tersebar di sekitar Chambord oleh orang yang jujur di belakangnya. Dia tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri kepada semua orang lagi. Terkadang, desas-desus lebih dipercaya oleh orang lain daripada apa yang kamu katakan secara pribadi. Fei merencanakan penjelasannya dengan sempurna. Dia sengaja mengaitkan dirinya dengan dewa perang yang diyakini sebagian besar orang. Apa yang diajarkan Fei di bumi adalah bahwa kepercayaan dan agama yang menyebabkan perselisihan dan perang, jika digunakan dengan benar, bisa sangat membantu. Aku tidak bisa mengingat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi sebelum kemarin. Bro, ceritakan tentang Chambord dan kerajaan. Fei berbicara dengan santai, tampak tidak terlalu peduli. Dia mencoba menipu Brook agar menceritakan lebih banyak tentang kastil itu. Ini adalah kehormatan aku, yang mulia. Lingkup kerajaan kamu hanya kastil Chambord. Menurut metode kategorisasi di benua Azeroth, Chambord bukan kerajaan yang terpisah, tetapi kerajaan yang berafiliasi dari suatu kerajaan. Total populasi kerajaan kurang dari 10.000. Dan militer resmi adalah pengawal raja, yang hanya memiliki 400 tentara. Brook berusaha keras untuk menjelaskan apa yang dia ketahui dengan jelas. Kerajaan terafiliasi. Fei punya firasat buruk tentang hal itu. Tentu saja, ya yang mulia, kerajaan induk Chambord adalah Zenith Empire. Ini memiliki 250 kerajaan yang berafiliasi dan semua kerajaan dibagi menjadi 6 level. Chambord berada di tingkat ke-6, yang merupakan yang terendah di antara semua kerajaan yang berafiliasi. Ada 68 kerajaan tingkat 6 lainnya di bawah kediktatoran kerajaan Zenith. Fei tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa ingin menangis. Jadi ini kebenarannya. Kerajaanku sekecil ini. Aku pikir menjadi raja itu luar biasa. Wilayah totalku hanya kastil Chambord ini, dan populasinya kurang dari kota kecil di bumi. Apakah aku lebih rendah dari wali kota? Untuk pertama kalinya, Fei merasa kenyataan tidak semanis yang dia duga. Dia memikirkannya sebentar dan bertanya dengan penuh harap. Bro, menurut ini, kekaisaran orang tua kita, Zenith harus menjadi salah satu kekaisaran paling kuat di benua ini, kan? Ekspresi Brook aneh. Setelah ragu-ragu sejenak, pria lugas ini memberitahu Fei apa yang dia tahu. Azeroth benua raksasa. Menurut legenda, bahkan para dewa tidak dapat melakukan perjalanan melalui seluruh benua. Ada banyak kerajaan di benua itu. Dan kerajaan-kerajaan ini diberi peringkat berdasarkan kekuatannya. Dari tingkat 1 hingga tingkat 9. Kekaisaran tingkat 1 adalah yang terlemah dan kekaisaran tingkat 9 berada di puncak piramida. Namun, kekaisaran Zenith hanyalah salah satu dari ribuan kekaisaran tingkat 1 yang lemah di benua. Hati Fei tenggelam. Dia merasa putus asa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa status Chambord serendah itu di benua Azeroth. Status raja terlalu rendah. Gelar raja di dunia ini lebih rendah daripada gelar universitas di bumi. Menurut Brook, dengan hanya beberapa hektar tanah dan beberapa ratus orang, siapapun bisa menjadi raja. Raja-raja ini seperti kelompok besar bandit. What the fuck? Jadi toh, aku hanya pemimpin sekelompok bandit besar. Dan yang sangat lemah juga. Harapan Fei hancur. Sebagai raja, dia pikir dia memiliki segalanya di dunia ini. Tetapi dia hanya bermimpi. Setelah hening sejenak, Fei bertanya lagi. Jadi, bagaimana hubungan antara kekaisaran di benua? Maksud aku tidak ada banyak perang, kan? Perang sangat sering terjadi di benua Azeroth. Seolah-olah Brook kecanduan keberatan Fei. Dia berkata dengan sedih. Semua orang dilahirkan selama masa perang dan mati selama perang.
Kedua orang tua dan keluargaku terbunuh selama perang. Orang-orang mati setiap detik di benua ini. Fei terkejut. Sialan. Lalu apakah itu berarti kerajaan aku dapat dihancurkan setiap detik oleh kerajaan super kuat? Ketika perang datang, kekuatan seseorang dibatasi oleh pertempuran yang melibatkan jutaan tentara. Kenapa kita tidak meminta bantuan dari kerajaan orang tua kita? Kekaisaran Zenith memiliki tugas untuk melindungi kerajaan mereka yang berafiliasi, bukan? Jawaban Brook kali ini tidak mengecewakan Fei. Jika mereka tahu situasi kita, Kekaisaran Zenith akan mengirim tentara dan prajurit peringkat bintang mereka untuk membantu kita. Masalahnya adalah, Brook menunjuk ke musuh di sisi lain parit Zuli dan berkata dengan tak berdaya. Mereka mengunci satu-satunya jalan yang bisa digunakan Chambord untuk berkomunikasi dengan dunia luar, jadi kami tidak bisa mendapatkan pesan ke kerajaan orang tua di luar sana. Begitulah adanya. Fei dengan cepat memahami struktur dan kunci untuk bertahan hidup di benua yang kacau ini dari kata-kata Brook. Tidak ada keraguan bahwa Azeroth benua besar. Itu lebih besar dari benua manapun di bumi. Bahkan lebih besar dari semua benua di bumi digabungkan. Yang lebih buruk adalah bahwa kekaisaran di benua itu berperang satu sama lain sepanjang waktu. Perang adalah tema utama. Fei merasakan tekanan bertahan hidup menghancurkannya. Namun, Fei telah menangkap poin utama dari jawaban Brook. Ada hukum selama masa damai. Dan ada juga aturan bertahan hidup selama masa perang. Dari jawaban Brook yang tidak jelas, Fei merasa seperti setelah ratusan tahun perang, benua Azeroth telah membentuk sistem piramida yang menarik. Dalam sistem ini, kelangsungan hidup kerajaan kecil dimungkinkan selama mereka mengikatkan diri pada kerajaan besar. Hembusan angin telah membawa kabut dari parit Zuli ke dinding pertahanan. Suasana sedikit tertekan. Fei memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan masa depan. Pikirannya kembali ke kastil Chambord. Brook, ceritakan lebih banyak tentang Chambord, seperti keluarga bangsawan lainnya dan orang-orang berpengaruh. Sebagai raja, aku bahkan tidak tahu kerajaan aku sendiri. Fei akan mendapatkan semua informasi yang dia dapat dari Brook. Brook memikirkannya dan berkata, selain yang mulia, orang yang paling kuat di Chambord adalah Kepala Menteri Mer. Bazar, karena kamu. Brook menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan tindakan Alexander yang terbelakang. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan memutuskan untuk tidak menyebutkan itu. Dia melanjutkan, selama 3 tahun terakhir, Tuan Bazar menjalankan kerajaan atas nama kamu. Kecuali untuk militer yang berada di bawah kendali Tuan Lampard. Tuan Bazar memutuskan segalanya untuk Chambord. Kepala Menteri Bazar, mengingat sesuatu, Fei bertanya. Dia memiliki anak yang gemuk seperti babi bernama Gil, kan? Ya yang mulia, Gil adalah teman terdekatmu. Bajingan itu adalah teman terdekatku. Fei menyeringai dalam hatinya. Bazar, Gil, mereka semua adalah telur yang buruk. Satu mengendalikan kerajaan dan yang lainnya menemani aku sepanjang waktu untuk mendesak aku melakukan hal-hal buruk. Terus, kecuali untuk Bazar, apakah ada orang lain yang berpengaruh? Tanya Fei. Dia pasti akan menghukum duo ayah dan anak. Kecuali Menteri Kepala Bazar, Hakim Militer Kongka dan Warden Oleg adalah tokoh kuat di Chambord. Mantan Komandan Pengawal Raja Pertama. Tuan Peter Cech juga termasuk di antara mereka, tetapi setengah bulan lalu. Kepala Menteri Bazar telah menemukan banyak bukti yang mengungkapkan niat Tuan Cech untuk melakukan pengkhianatan dan memenjarakannya. Fei mengangguk. Dia menemukan sesuatu yang sangat menarik. Brook berani memanggil salah satu orang paling kuat di Chambord. Bazar secara langsung dengan namanya, tetapi dia sangat menghormati mantan komandan. Pertama pengawal Raja Peter Cech, yang dituduh melakukan pengkhianatan. Tidak apakah itu menunjukkan beberapa masalah. Meskipun Chambord adalah kerajaan kecil, Fei merasa ada banyak konflik dan arus bawah. Bersambung.